Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus review singkat terhadap resetter untuk printer Epson dengan seri T04D1 kalau tidak salah ya. Nanti kita akan coba cek lagi serinya. Resetter itu untuk printer Epson L11050 yang pernah saya review juga. Kemudian di depan saya juga ada M2140. Kebetulan dia resetternya sama, maintenance boxnya sama, menggunakan maintenance box yang sama dengan L11050. Jadi untuk demo kali ini saya akan coba reset maintenance box dari M2140 ya. Kalau misalkan maintenance box, resetter yang di sebelahnya ini untuk maintenance box tipe C9345, ini saya beli di alibaba.com karena waktu awal-awal belum masuk ke Indonesia. Nah, untuk harga resetter, untuk harga resetternya ini sekitar 463. Kemudian untuk harga maintenance box originalnya itu sekitar 180. Jadi masih bisa terjangkau sih harganya ya. Kita akan coba langsung unboxing. Ini saya beli di daerah Jakarta. Ya, cukup ringan resetternya. Jadi dia nggak ada boxnya lagi gitu ya, langsung ke resetternya dia malahan. Iya, langsung ke box yang resetter putih ini. Nah, ini ya, tipenya adalah T04D1 ya. Jadi ini beberapa daftar printer yang menggunakan resetter ini ya. Tapi kalaupun misalkan dia nggak update, nggak jadi masalah di sini. Soalnya kan nggak ada M2140 kan, tapi sebetulnya dia bisa dipakai untuk M2140 karena dia tuh pakai seri T04D1 juga. Kemudian di printer Epson L14150 juga kalau tidak salah pakai maintenance box ini T04D1. Nah, sebetulnya sih kalau misalkan maintenance box karena masih terjangkau harganya ya sekitar 180-an, teman-teman masih bisa yang original, beli yang original. Cuma kalau misalkan kita punya resetter ini ya lebih hemat lagi gitu ya. Ini resetternya seperti ini. Saya akan coba cek. Ini ada port USB-nya Type-C, tapi ya kayaknya bisa di charging ulang mungkin ya kalau misalkan dia lowbat. Ini untuk bagian yang untuk ngecharge-nya, dia bagus, ada pelindungnya. Jadi kalau misalkan dia jatuh dalam kondisi tertutup, dia masih bisa terlindungi. Berbeda dengan yang ini C9345. Kalau misalkan dia terjatuh, udah nggak bisa ada penahan lagi, bisa rusak langsung gitu ya. Nah, saya akan coba bongkar dulu printer si Epson-nya ya. Untuk ngambil maintenance box-nya, dia berada di posisi bagian belakang. Saya akan coba putar dulu. Sebelum kita ambil maintenance box-nya, kita akan coba cek dulu ya berapa persentase lagi maintenance box-nya dengan cara masuk ke menu maintenance, kemudian klik OK, kemudian arahkan ke bagian maintenance box service life-nya ya. Kita coba klik OK. Nah, perhatikan teman-teman, sekitar segitu ya, di bawah 50%. Nanti kita akan coba reset, itu ada kodenya T04D1, berarti memang bisa menggunakan resetter yang saya beli barusan ya. Kita akan coba putar dulu si printernya, bagian belakangnya kita akan coba bongkar ya, sebentar. Printernya udah saya bongkar ya, bukan saya bongkar, printernya udah saya putar, maaf. Ini kita tinggal skrup aja, buka skrupnya di sini. Tapi dia pakai skrup yang ukuran kecil ya, jadi ini nggak bisa. Saya coba cari dulu sebentar. Ternyata setelah saya cek, skrupnya dia bentuknya minus, jadi nggak harus pakai yang minus ya, yang plus dia nggak bisa. Kalau plusnya yang kecil mungkin bisa dia buat nyangkutin di sini. Oke, kita bongkar dulu. Dan seingat saya itu saya udah pernah bongkar ganti sekitar 3 sampai 4 maintenance box ya. Cuma waktu itu saya buang langsung maintenance boxnya. Oke, ini covernya udah terbuka. Ini nggak ada baut lagi sih, tinggal digeser ke samping sini. Ya, ini penampakannya seperti ini.
kita akan coba cek apakah bisa langsung di reset chipnya. Ini busanya ada di bagian sini ya. Nanti lubang busanya, tempat si keluar tinta masuk ke sini ya. Ini resetternya ada di sini nih. Nanti kita masukkan ke sini. Dia mirip C9345, cuma saya nggak tahu bisa atau tidak ya. Kita akan coba cek dulu. Ini kodenya pun ada T04D1 ya. Kita coba langsung reset dengan resetter yang barusan saya unboxing. Oke. Ini pin yang atasnya itu 4, bawahnya 3, berarti seperti ini posisinya. Ya, seperti ini. Oke, sebentar. Nah, ini nggak ada respon. Apa mungkin dia harus dicas dulu ya? Kita akan coba cek. Saya coba charge dulu sebentar. Ini saya coba ambil power bank ya. Jadi kemungkinan besar memang dia harus pakai colokan lagi. Kalau power bank nggak bisa, berarti harus masuk ke arus listrik langsung nih. Kita akan coba cek. Nggak ada respon apapun ya, berarti memang harus pakai colokan listrik ini. Kita nggak bisa nyolok pakai power bank lagi di sini ya. Kita akan coba hubungkan ke charger dulu, berarti ini harus pakai charger ya. Ini resetternya udah saya colok ke charger handphone ya, mudah-mudahan bisa. Kalau misalkan enggak juga saya bingung gimana pakainya ini. Karena resetter yang sebelumnya itu dia langsung pakai baterai ya. Oke, kita akan coba cek. Ini udah nyolok ke kabel charger ya. Oke, warna hijau artinya dia sudah berhasil di reset ya. Nah, saya nggak tahu apakah si port USB ini dia ada Type-C-nya ini ada baterainya atau enggak, proses charging. Cuma saya tadi coba cas pakai power bank, dia nggak bisa ya. Kalau misalkan dia harus pakai aliran listrik, berarti dia harus dicolokkan terus ke ketika ngecas ya, ke kabel charger, pakai charger HP aja nggak apa-apa. Nah, tadi udah hijau, kita akan coba pasang kembali. Saya akan coba pasang, saya coba amankan dulu ya. Karena kalau misalkan ini sampai patah atau jatuh lumayan. Harganya juga 436.000, sekitar 436.000, hampir 4,5 ya. Di boxnya tuh nggak ada buku panduannya, jadi agak repot juga tadi saya kira langsung pasang langsung bisa gitu ya. Kita akan coba konekkan lagi. Sebentar, saya akan coba rapikan dulu. Nah, teman-teman tinggal pasang ulang lagi aja maintenance boxnya ya, tinggal didorong ke sini sampai dia bunyi klik. Kita akan coba nyalakan lagi printernya karena barusan coba matikan. Ini nggak akan saya pasang dulu cover penutup maintenance boxnya. Kalau misalkan di sini bisa, berarti untuk L11050 pun dia bisa, karena sama dia tipenya. Tadi di bawah 50%, harusnya sekarang kalau misalkan kita cek, dia udah di 100% ya. Ya walaupun maintenance boxnya belum habis, cuma nanti akan saya coba cuci aja si busanya ya. Oke, kita akan coba cek, masuk ke menu maintenance box ya. Masuk ke maintenance, kemudian teman-teman pilih maintenance box service live. Nah, dia udah penuh ya. Udah penuh, udah berhasil, berarti nanti tinggal saya cuci aja busanya ya. Karena kalau misalkan di reset secara fisik, secara software gitu ya, yang si maintenance boxnya, tapi kan si busanya yang belum kita keringkan, belum kita cuci, jadi agak riskan juga, nanti dia bisa bocor. Oke, alhamdulillah berhasil. Tadi mohon maaf agak ada gangguan ketika pemakaian resetter ini, karena memang saya baru pertama kali pakai. Dibandingkan dengan C9345 itu, dia lebih simple, dia nggak usah pakai kabel lagi, jadi ini pakai baterai dia. Kalau ini pakai baterai nih, kalau misalkan ini enggak kayaknya, karena ketika dihubungkan langsung dia nggak ada respon apapun. Tapi ya untungnya kalau dia nggak pakai baterai, berarti dia ini bisa dipakai sampai beberapa kali gitu ya. Kalau misalkan di sini ada himbauan reset chip before the level fall to 15%, ini nggak masalah menurut saya.
Karena tintanya saya nggak ngerti itu berapa persen, dan saya riset di level berapapun dia bisa. Cuma katanya dia harus pakai maintenance box yang original. Saya nggak tahu nih, karena belum coba. Kalau di C9345 sama himbauannya juga, hanya bisa dipakai untuk chip original, tapi pas saya coba di maintenance box yang kompatibel, dia tetap bisa di reset gitu ya. Nanti saya akan coba beli yang original juga, beli yang kompatibel juga, kita akan coba bandingkan apakah bisa di reset atau tidak ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.